Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Ivan Fede Bakri. Kali ini aku mau memaparkan materi konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah dengan mata kuliah teori akuntansi syariah. Bagaimana seterusnya? Cekidot. Sekarang bagian definisi terbagi dari dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi yaitu kepemilikan al-milk berdasarkan dari bahasa Arab dari akar kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Para ahli fikih mendefinisikan hak milik al-milk sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikan kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkannya atau mentasarrufkannya. Sekarang definisi kedua, yaitu secara terminologi. Wahba al-Juhaili mengatakan hak milik ialah suatu kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Yang kedua yaitu dari Muhammad Abu Zahro. Beliau mengatakan bahwa hak milik ialah suatu kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Quran surah Al-Maidah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah An-Nur ayat 33 artinya, dan berikanlah kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Quran Al-Hadid ayat 7, dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan oleh Allah berkuasa terhadapnya. Quran surah Nuh ayat 12 artinya, dan Allah membanyakan harta dan anak-anakmu. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 6 artinya, maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, ambillah dari harta-harta mereka. Quran surah At-Taubah ayat 24 artinya, dan harta-harta yang kalian usahakan. Dan Quran surah Al-Lail ayat 11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya bila telah binasa. Lanjut, sekarang unsur kepemilikan. Unsur kepemilikan itu terbagi jadi tiga, yaitu private property, public property, dan state property. Private property itu kepemilikan individu. Kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak, dan harta benda. Sebagaimana Allah mensuratkan surah Al-Imran ayat 14. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kecenderungan manusia terhadap kesenangan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperoleh dan berusaha untuk mendapatkannya. Islam menghargai kecenderungan manusia pada hal yang indah dan menyenangkan. Oleh karena itu, setiap usaha dan upaya yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Begitu juga setiap usaha membatasi kekayaan manusia dengan takaran tertentu juga bertentangan dengan fitrah. Setiap orang mempunyai tingkat kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda,
dalam memenuhi kebutuhan. Apabila manusia diberikan kebebasan cara memperolehnya, maka hanya akan ada segelintir orang yang memonopolikan kekayaan. Orang-orang yang lemah akan terhalang untuk memperolehnya. Yang kedua itu kepemilikan umum atau public property. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh asy syar'i memang memperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum sebagai berikut, yaitu 1. Merupakan fasilitas umum. Kalau ada yang di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Yang kedua, barang tambang yang tidak ada batas jumlahnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang sifatnya pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Kepemilikan negara atau state property. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaan menjadi wewenang negara. Asy syar'i telah menentukan harta-harta sebagai pemilik negara. Negara berhak mengelola sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Yang termasuk harta negara adalah fai dan kharij, jizyah dan sebagainya. Sebab syariat tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak ada diberikan negara pada individu, sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu serta dengan ketentuan yang telah disepakati. Pemilikan itu terbagi dari 8, yaitu pemanfaatan harta benda secara terus-menerus, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki, pengguna harta benda secara faedah, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau yang serakah. Yang 7 itu penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya. Dan ke-8 penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Next, hak milik. Monzarkhaf merumuskan ciri-ciri khas hak milik dalam ilmu ekonomi Islam sebagai berikut. Itu terdiri dari 6, yaitu harta milik adalah amanat pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Yang kedua, pemilik serta terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, itu hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan, menuntut manusia agar manfaatkan barang-barang tanpa memonopolikannya. Yang keempat, itu sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomi. Yang kelima, itu hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat sebab ia berkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah. Yang keenam adalah hak milik yang dibatasi waktu dengan umurnya pemiliknya. Next, kan harta aktiva secara akuntansi syariah. Definisi menurut FASB Statement 1985, aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Dalam kerangka acuan Islam, barang dan atau harta aktiva adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berwujud dalam berbagai produk atau komoditas yang berguna dan baik, yang memanfaatkan menimbul perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Next,
penilaian aktiva. Konsep ini dapat dilihat dalam Quran surah Al-An'am ayat 114 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam, buah zaitun dan delima yang serupa bentuk-bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hati memetik hasilnya dengan disedekah kepada fakir miskin. Next, yaitu teori kepemilikan Islam. Teori kepemilikan Islam berkaitan dengan akuntansi syariah, menyangkut perhitungan kepemilikan harta aktiva untuk menformulisasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan yang tepat. Dalam konteks ini, akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dijadikan dasar pengenaan zakat dan dasar pengenaan aktiva untuk kepentingan zakat, ialah current value, di mana zakat dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Oke, sekian dari saya pamit undur diri, karena kalau maju dianya nggak peka. Maaf kalau ada kurangnya, karena lebihnya rasaku kepadanya. Itu kepada Allah. Hai ting ting, makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.